Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada presentasi tugas visualisasi data kali ini, kami akan membahas mengenai good versus bad visualization dengan menggunakan dua contoh data dengan menggunakan 4 prinsip dari Andy Kirk, yakni strive for forms and functions, justifying the selection, creating accessibility through intuitive design, and never deceive the receiver. Ini anggota kelompok kami, saya Eduardus Alvito Kristiadi dengan NIM 1352204, kemudian ada Andi Farhan Hidayat, ada Ahmad Syafiq, dan ada Andri Nurdianto. Jadi ini contoh good sama bad visualization yang kita pilih. Jadi di good visualization-nya kita ambil posternya Louis Lugas tentang highest ocean plastic waste polluters. Dan di sini kita bisa lihat secara sekilas bahwa poster ini tuh ngomongin tentang data plastic waste yang cukup menjijikan yang kelihatan jelas. Dan kita bisa lihat lebih lanjut bahwa Filipina ini sangat besar berkontribusi dalam plastic waste, dan ada negara-negara lain dan sisanya rest of the world. Ini menunjukkan secara sekilas langsung menunjukkan bahwa negara-negara yang besar-besar ini tuh kayak sangat berkontribusi terhadap highest ocean plastic waste. Terus kemudian kalau yang bad visualization kita pilih artikelnya Guardian tentang China US poverty rate, di mana dia bilang tuh China poverty rate itu decline sedangkan US trend itu stagnan. Padahal ketika kita lihat lebih lanjut, China poverty rate itu tulisannya dari sumbunya itu dari 0 sampai 80%, sedangkan United States itu dari 0 sampai 1%. Nah, hal ini itu sebenarnya sangat misleading karena secara sekilas kelihatannya China itu sangat lebih maju daripada United States, padahal kan biasa-biasa aja. Oke. Untuk good visualization, kelompok kami memilih visualisasi banyaknya sampah plastik di laut yang dihasilkan oleh setiap negara. Alasan kami memilih visualisasi ini sebagai good visualization sesuai dengan yang pertama, forms and function. Itu desain menyerupai pulau sampah yang mengapung menciptakan dampak emosional sekaligus menyampaikan data secara fungsional. Lalu estetika tekstur sampah memperkuat konteks polusi laut tanpa mengganggu keterbacaan angka. Lalu yang kedua, justifying the selection, penggunaan Voronoi-Tree map dipilih untuk menekankan hubungan part to wall, proporsi kontribusi terhadap total beban global. Format ini lebih efektif daripada grafik batang dan dalam memvisualisasikan akumulasi masalah dalam satu ruang geografis yang terbatas. Dan yang ketiga, intuitive design, memanfaatkan atribut pre-attentive luas area sehingga audiens instan mengenali Filipina sebagai polutan terbesar tanpa harus membaca angka. Lalu label diletakkan langsung pada objek untuk meminimalkan beban kognitif, tidak memerlukan legenda terpisah. Yang keempat, never deceive the receiver. Yang pertama, yaitu menjaga integritas dengan mencantumkan angka absolut, metric ton, dan sumber data ilmiah yang kredibel. Lalu memberikan konteks transparan bahwa data ini spesifik untuk emisi plastik ke laut, bukan total produksi sampah nasional. Untuk bad visualization, kami menggunakan visualisasi data terkait tingkat kemiskinan Cina dengan US. Jadi, eh, terdapat 4 bagian. Pada bagian pertama, forms and function. Secara fungsional, grafik tersebut gagal memberikan perspektif yang jujur mengenai seberapa besar kesenjangan populasi miskin antar kedua negara tersebut. Lalu pada justification the selection, meskipun terdapat keterangan countries shown on different scales to better compare trends, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam desain visualisasi data sebab alasan membandingkan tren tidak boleh mengorbankan akurasi perbandingan nilai seperti pada grafik tersebut. Jadi hal tersebut adalah bad practice sebenarnya. Lalu pada bagian ketiga, intuitive design. Desain ini eh, tidak intuitif sebab memaksa audiens untuk membaca terlebih dahulu angka secara detail untuk memahami konteks. Padahal secara visual, garis AS itu terlihat lebih tinggi di akhir periode dibandingkan garis Cina. Jadi ini tidak begitu intuitif. Kemudian terdapat ini juga menciptakan beban kognitif yang tinggi sebab perspektif visual bertentangan dengan fakta numerik yang disajikan. Oke,
bagian terakhir, never deceive the receiver. Grafik tersebut menggunakan skala sumbu Y yang berbeda secara drastis untuk membandingkan dua subjek dalam satu bingkai visual. Yaitu di sumbu Y Cina mencapai 80%, sedangkan sumbu Y di grafik US itu hanya 1%. Jadi ini sangat drastis, perbedaan yang sangat jauh. Tapi digambarkan dengan hal yang mirip. Kemudian hal tersebut juga menciptakan ilusi visual bahwa fluktuasi kecil di AS itu memiliki magnitudo yang sama dengan perubahan masif di Cina. Padahal kan sebenarnya jauh berbeda gitu. Sebagai informasi, sumber-sumber yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Sebagai kesimpulan dari analisis kami dapat dilihat bahwa visualisasi data yang baik tidak hanya soal tampilan yang menarik, namun juga harus mampu menyampaikan data secara jujur dan fungsional. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.